Oke teman-teman semuanya, setelah menunggu selama 1 minggu teman-teman, karena saya telat take profit ya, saya telat untuk kontrol, ini akhirnya harga putar balik dan ada signal pembalikan yang sangat kuat teman-teman. Jadi saya di sini terpaksa cut loss ya teman-teman, jadi ini rugi lumayan ya, $43 seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, salah satu broker forex terbaik di dunia, dan di broker XM ini teman-teman bisa dapat bonus deposit. Jadi ini program reguler dari broker XM, setiap teman-teman deposit khususnya di akun standar itu teman-teman bisa mendapatkan bonus. Itu 50% sampai dengan $500 dan 20% sampai dengan $4.500. Ini bisa buat trading ya. Meskipun nanti untuk bonusannya itu nggak bisa di withdraw, tapi profitnya tetap bisa di withdraw kayak gitu. Ya ini bonus deposit ya. Ketika melakukan deposit dapat bonus seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel prayoga.id bareng dengan saya Prayoga di sini. Nah, teman-teman, di sini saya membuka Euro USD ya, teman-teman. Ini saya mau trading, saya mau entry sekaligus nunjukin bagaimana cara saya trading dengan strategi yang simple tapi profitable, teman-teman. Kuncinya sabar karena harus menggunakan time frame yang agak gede, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya buka Euro USD ya, teman-teman. Ini kenapa saya ambil sell di sini? Jadi ini ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, dia ada di zona demand dan dia habis turun dari zona resisten yang ini nih, teman-teman. Nah, ini kan dia jalan turun ya, downtrend ya, downtrend dari resisten ini meskipun sempat di break gagal, retest sekali gagal, ini biasanya turunnya bagus loh teman-teman. Setahu saya ya, kebiasaan market kalau sudah ngetes 2 kali terus mau turun, itu turunnya biasanya agak dalam sih. Cuman nggak tahu kalau ada news tertentu nanti yang bisa bikin naik ya bisa aja gitu. Oke, di sini ya, ini resisten patokan sebelumnya ya, kita tarik ke sana pas ya. Ini sempat di break, dia gagal. Nah, dia retest sekali lagi untuk yang ini, resisten yang ini gagal turun ya. Nah, ini di H4 dan D1 ini ada sell yang cukup bagus ya, signal sell yang cukup bagus. Seperti itu. Dari support resistennya, dia lagi jalan turun. Kemudian dari candlestick-nya, teman-teman, ini juga signal sell. Kalau tadi pagi itu saya lihat dia masih hijau teman-teman, saya belum berani sell untuk D1-nya. Ini siang saya balik lagi jam 1. Ya, ini ada candle double ya. Double itu tanda pembalikan. Nah, konfirmasinya sebelahnya ini. Ya, ini buka turun. Ini signal sell yang cukup bagus sih teman-teman biasanya. Nah, sekarang tinggal tak kasih stop loss di daerah sini aja. Ini adalah ketika dia lebih tinggi dari hari kemarin maka bahaya ya. Di situ ada engulfing naik nanti. Sekarang ini masih posisinya masih jalan turun ya. 1 1 1 1 50. 1 1 1 1 50. Lumayan ya untuk SL-nya teman-teman. Oke, di situ ya untuk SL-nya. Ini saya baru entry ya, 2 posisi teman-teman di beda pair. Nah, ini sebenarnya kombinasi yang cukup simple, yakni antara support resisten dipadukan dengan candlestick. Memang itu teman-teman yang paling dasar daripada trading. Cuman ya, masalahnya itu banyak orang yang pakai teknik itu di time frame H1 ya. Yang mana itu time frame nggak valid teman-teman. Kalau di H1 ini udah sampai di area demand nih. Waktunya buy gitu ya kan. Kelihatan ya bedanya ya teman-teman. Kalau di time frame kecil ini kelihatannya udah rendah banget. Sedangkan di time frame gede ini tinggi banget gitu. Yang kebanyakan dan saya dulu juga begitu ya. Saya belajar price action, super resistance, supply demand. Yang saya pakai adalah ini teman-teman. Apa itu namanya? Time frame kecil kayak H1. Pikiran saya wah ini yang lebih detail gitu. Ternyata salah gitu. Kalau di time frame kecil H1 ini supportnya gitu ya. Ini resistennya. Padahal itu bukan teman-teman, itu cuma bagian daripada apa ya namanya ya, bagian daripada pergerakan-pergerakan kecil dari bagian dari D1 gitu.
Yang paling penting justru malah di zona ini, gitu. Di H1 nggak kelihatan kan zona ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya teknik seperti support resistance, supply demand, candlestick itu valid asalkan digunakan di time frame yang agak gede. H4, D1, W1. Oke ya, H4-nya sell. Ini sinyalnya sell juga candlestick terakhirnya. Kemudian D1-nya sell banget. W1-nya juga lagi seller ya, lagi jalan turun teman-teman. Ini sejalan ini antara W1, D1 dan A4. Seperti itu. Oke, nanti kita buktiin apakah dia beneran turun atau enggak ya. Saya skip dulu, ini adalah hari Senin teman-teman, jam setengah 2 siang. Oke teman-teman semuanya, setelah menunggu selama 1 minggu teman-teman, karena saya telat take profit ya, saya telat untuk kontrol, ini akhirnya harga putar balik dan ada signal pembalikan yang sangat kuat teman-teman. Jadi saya di sini terpaksa cut loss ya teman-teman. Jadi ini rugi lumayan ya, $43 seperti itu. Pelajaran penting ada dalam video ini. Yang pertama teman-teman ya, yang pertama sebenarnya teknik dan analisa saya kemarin itu sebenarnya sudah benar teman-teman. Nah dari sini ya, tak garis, ya pokoknya zona sini ini ada zona penurunan ya teman-teman. Nah, ada zona penurunan, di sini dia ada double candle ya, sebelahnya putar balik, sebelahnya buka turun. Ini sebenarnya sinyal sell. Saya tuh entry sell-nya di sini, teman-teman. Sebenarnya begitu. Nah, harusnya kemarin ya itu udah turun. Nah, ini minggu kemarin ya udah turun. 1, 2, 3 ya, selama 3 hari berturut-turut itu udah turun. Tapi hari keempat di hari Kamis itu ada signal pembalikan yang cukup kuat. Saya AB-in gitu. Saya kira apa itu namanya bakal naik lagi kan di sini hari Jumatnya bentuk doji juga. Nah, tak kira nanti hari Senin itu bakalan dibuka turun gitu. Ternyata hari Senin dibuka naik. Jadi teman-teman, saya di sini melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama adalah pada saat sudah profit saya nggak memperkecil SL ataupun nggak take profit padahal udah lumayan kalau dihitung-hitung di sini tuh. Dari sini ya teman-teman, dari sini ke sini itu udah lumayan. Saya juga nggak pasang TP ya, meskipun ini belum sampai 1:2 ya teman-teman ya. Aduh, intinya begini sih, intinya ada perubahan tren teman-teman, ya nggak jadi turun di sini. Yang pertama ini signal bullish yang cukup kuat, yang kedua dari W1. Nah, ini W1 ini yang membuat saya harus cut loss. W1 pagi hari ini itu buy strong buy teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini doji ya, sebelahnya buka naik, ini strong buy. Ya udah gitu. Ini udah nggak ada saat ini nggak ada peluang seller sama sekali gitu. Jadi saya cut loss aja teman-teman. Nah, ini rugi $40 seperti itu. Ya nggak masalah sih kalau rugi dikit ya kan, kalau untung agak banyakan kan, biasanya kan begitu. Nah, seperti ini teman-teman, jadi rugi sekitar $40. Karena apa? Karena ada signal pembalikan. Sebenarnya ya analisa yang saya lakukan kemarin, di minggu kemarin itu sudah benar ya, sudah turun. Tapi saya nggak sempat ke TP ya, akhirnya dia naik lagi. Ya, seperti itulah. Tapi kemarin saya di apa itu namanya? Di GBP itu berhasil TP, GBP saya entry di daerah sini, TP di sini itu berhasil ya. Karena memang di akun lain ya teman-teman, beda dengan akun ini. Itu berhasil TP. Kemudian USD CHF itu entry di sini ya, buy di sini, TP di sini. Nah, itu juga berhasil TP. Jadi dalam 2 minggu ini ada 3 kali trading teman-teman. Nah, yang profitnya itu sekitar 150-an 2 kali, yang cut loss-nya adalah $40 ya, masih untung sekitar 250-an dolar teman-teman. Jadi nggak ada masalah sebenarnya gitu. Oke, pelajaran pentingnya apa ya? Yang pertama teman-teman, selalu sediakan SL ya. Kemudian yang kedua, pakai time frame gede itu ternyata beneran valid ya, beneran turun. Dan yang ketiga, kita harus tegas sama keputusan kita gitu. Kalau memang cut loss ya cut loss gitu, nggak usah ditungguin kalau udah nggak ada harapan gitu.
Berbeda kalau dia masih turun kemarin saya tungguin gitu, karena sekarang sudah ada signal pembalikan yang cukup kuat, ya sudah terpaksa cut loss. Ini habis ini saya buy teman-teman, mungkin di video yang lain. Ini jelas signal buy ini teman-teman ya. Dari W1-nya buy, kemudian D1-nya buy juga, H4-nya buy juga teman-teman ya. Di sini ada engulfing ya. Jadi dari W1, D1, H4-nya buy, jadi strong buy di sini, makanya tak cut loss aja daripada nanti juga bakalan kena juga SL-nya teman-teman, seperti itu. Oke ya, sekian dulu untuk video kali ini. Jadi trading itu nggak selalu untung ya. Sebagai contoh dalam minggu kemarin, sepanjang minggu kemarin ditambah Senin minggu ini itu ada 3 entry saya ya, yang 2 itu profit, yang 1 itu rugi, seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu.